Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini saya akan bahas tentang prekursor farmasi. Apa itu prekursor farmasi? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang prekursor, prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Jadi zat ini bukan narkotika ataupun psikotropika ya, tapi kalau dia diproses lebih lanjut, dia bisa menjadi narkotika dan psikotropika. Apa aja tuh yang termasuk dalam prekursor? Oh iya, prekursor ini ada banyak ya, ada yang farmasi dan ada yang non farmasi. Ini yang kita bicarakan saat ini hanya yang prekursor farmasi saja. Ada berapa jenis zatnya? Yaitu ada dextromethorphan, haloperidol, amitriptilin, trihexyphenidyl, chlorpromazine, dan tramadol. Untuk memudahkan teman-teman mengingat, kita singkat aja menjadi di hati kita. Berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan prekursor farmasi berdasarkan dari peraturan yang baru dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Peraturan Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Di mana kita dapat menemukan prekursor farmasi? Nah, prekursor farmasi ini ada dua jenis. Yang jenis pertama yaitu prekursor farmasi golongan obat keras. Kita bisa temukan di apotik, di instalasi farmasi rumah sakit, di puskesmas, maupun di instalasi farmasi klinik. Di sana penanggung jawabnya adalah apoteker penanggung jawab, yang tentunya harus mempunyai SIPA, Surat Izin Praktek Apoteker. Jenis yang kedua adalah prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas. Nah, ini selain ada di apotek, IFRS, puskesmas, dan instalasi farmasi klinik, juga bisa ditemukan di toko obat. Yang di toko obat penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab toko obatnya, yang tentunya harus mempunyai SIPTTK. Sekarang kita bicarakan tentang pengadaan prekursor farmasi. Nah, untuk membeli prekursor farmasi dari pedagang besar farmasi, itu kita harus punya surat pesanan. Nah, surat pesanan prekursor farmasi dibuat terpisah dari surat pesanan untuk obat lain. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang tergabung di dalam satu grup, maka pengadaan surat pesanan prekursor farmasi harus dilakukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi meskipun mereka satu grup, tetap masing-masingnya membuat surat pesanan. Nah, ini dia format surat pesanannya. Itu judulnya surat pesanan obat, bahan obat, prekursor farmasi. Dicoret aja obat bahan obatnya, tinggal prekursor farmasinya saja. Bagaimana cara menyimpan surat pesanan prekursor farmasi? Harus disimpan minimal selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut surat pesanan. Disimpannya juga harus terpisah dengan surat pesanan untuk produk lain. Surat pesanan harus disimpan bersatu dengan faktur pembelian prekursor farmasi dan atau SPB prekursor farmasi, atau kalau lagi mesen terus PBF-nya kosong gitu terus ditolak, harus disimpan jadi satu juga dengan surat penolakan pesanan dari PBF. Sekarang kita bahas penyimpanannya. Prekursor farmasi harus disimpan di tempat yang aman. Aman itu gimana? Aman itu berdasarkan pembatasan akses personel, terus diletakkan dalam satu area, jadi nggak misah-misah, mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Harus ada kartu stok, dan kartu stok itu harus diisi secara tertib dan akurat. Untuk prekursor farmasi yang rusak dan atau kadaluarsa, harus disimpan di tempat yang aman, terpisah, dan diberi penandaan yang jelas. Harus dilakukan stock of name 6 bulan sekali. Harus melakukan investigasi jika ada selisih stok dengan fisik saat stock of name, dan mendokumentasikan hasil investigasi dalam bentuk berita acara. Jadi nggak main-main ya pengelolaan prekursor farmasi ini. Kemudian penyerahannya. Penyerahan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat. Jadi misalnya kita punya dextromethorphan bubuk gitu ya, bubuk serbuk gitu ya.
bukan dalam bentuk obat jadi, itu tidak boleh diserahkan ke pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian harus memperhatikan penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas dalam jumlah besar secara berulang dalam periode tertentu. Jadi meskipun judulnya obat bebas terbatas, tapi kalau yang pesan ini dalam jumlah banyak dan sering, nah itu harus diwaspadai, jangan dikasih terus gitu. Penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas harus memperhatikan kewajaran dan kerasionalan jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi. Sekarang kita masuk ke resep. Resep prekursor farmasi dengan permintaan ITER dilarang diserahkan sekaligus. Resep prekursor farmasi harus disimpan terpisah dari resep lainnya. Jadi tadi surat pesanan kan disimpan terpisah dari surat pesanan lainnya. Resep prekursor farmasi pun harus disimpan terpisah dari resep obat-obat yang lainnya. Jika dalam satu resep tertulis narkotika bersama psikotropika dan atau prekursor farmasi, harus disimpan bergabung dengan resep narkotika lainnya. Jadi ikut kelas yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya di satu resep ada narkotika dan prekursor gitu. Nah, resepnya itu harus disimpan di bersama resep-resep narkotika. Kan resep narkotika disimpan terpisah juga ya. Resep yang di dalamnya tertulis psikotropika bersama prekursor farmasi harus disimpan bergabung dengan resep psikotropika lainnya. Nah, ini juga psikotropika kalau ditulis bersama dengan prekursor farmasi, maka resepnya harus disimpan di resep psikotropika. Resep disimpan minimal selama 5 tahun. Nah, sama kayak surat pesanan tadi ya. 5 tahun berdasarkan urutan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep. Setelah itu dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang sesuai oleh apoteker penanggung jawab dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya seorang petugas fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, mungkin teman-teman nanya, ini kok yang dibahas cuma yang apotek doang, gimana dengan instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas gitu. Nah, instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas tuh tidak banyak berbeda, tapi jelas ada perbedaan dan itu terdapat juga di dalam peraturan tadi ya, yang tahun 2021 tadi itu. Nah, linknya akan saya letakkan di bawah di description box. Silakan untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lengkap lagi, karena ini cuma video singkat. Silakan klik link tersebut. Ya, sekian yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.